Halo kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Firdan Matthew. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah video yang berisi mengenai wawancara, wawancara untuk menanyai orang-orang yang berbeda agama dengan saya, untuk menanyai mengenai makna dan tujuan hidup beragama mereka. Di sini bersama saya Jason. Perkenalkan nama saya Sajid Pratama. Saya Jerio dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bersama kawan saya yang boleh gabung. Dan di sini saya mau mewawancarai dia mengenai apa makna dan tujuan hidup beragama ini kan. Jadi menurutmu gitu, apa itu agama dalam ajaran Buddha? Oke, kalau dalam ajaran Buddha itu sebenarnya bukan agama yang tinggal ajaran saja. Makanya Buddha sudah pernah bilang bahwa kata dapat berbeda agama yang sangat agama di sini adalah ajaran atau malam. Jadi Buddha adalah agama juga. Tak ada dalam tersebut. Jadi Buddha cuma bantu mengubahkan negara. Jadi agama ini bukan ini ya. Oke. Dalam agama Kristen Katolik ya, kita itu menjalani hidup mengikuti ajaran Tuhan Yesus, seperti memberi kasih dan iman kepada orang-orang. Jadi pertanyaan Agama itu ibarat sebagai pedoman hidup. Jadi dia bisa menentukan yang mana yang benar dan yang salah. Jadi kita hidup dalam agama itu, kita tidak memperbuat asal-asalan. Dia udah ada tujuan hidupnya. Seperti itu. jadi agama ini seperti penentu arah lah ya, Ya. buat mencari tujuan hidup. Tapi selain menentukan arah, kita juga bisa menentukan takdir untuk kita sendiri. Oh, Seperti itu. Agama Mamuju ini membantu kita menemukan arah hidup dan bagi diri kan? Untuk mana yang sederhana yaitu yang baik, terus jujur pada orang tua dan sekitarnya, dan untuk tujuan sendiri itu menjadi jujur, itu orang yang berperilaku baik, bijaksana, penuh umur, dan serta jadi orang yang berguna bagi masyarakat itu. oh, itu kan. Pertanyaan kedua itu apa makna dan tujuan hidup dalam ajaran Buddha ini? Seperti guru besar yang kita yaitu Buddha. Tujuan kita sebagai Buddhis yaitu mencapai panibbana ataupun memutus dari tahu kan di agama Buddha itu kan ada istilah itu tadi ya. Kita mau terlepas dari roda samsara. Roda samsara itu kayak roda kelahiran kembali. Nah, kita mau terlepas dari itu dan mencapai panibbana seperti Buddha. Kalau tujuannya Tujuannya kita mencapai panibbana tersebut. Makna dan tujuan dalam agama Kristen Katolik ya. Kalau maknanya ya, makna beragama itu supaya kita belajar apa yang udah diajarkan dari Oleh Tuhan Yesus gitu. untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kayak saya melakukan pelayanan di gereja. Nah, jadi maknanya ya salah satunya itu. Lalu memberi kasih ke orang-orang. Berbuat baik lah. Kalau tujuannya itu gimana tuh Pak? Dalam agama Kristen. Tujuannya itu ya bersatu dengan Tuhan Yesus. Kayak ya seperti yang tadi, biar supaya saya mengasihi pelayanannya lebih penuh, kasih lebih penuh. Itu ajaran. Kalau di agama Islam sendiri itu, kita berpacu kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kehidupan agama Islam itu kita harus beribadah seperti sholat, baca Al-Quran. Dia tidak hidup di dalam kesesatan, sama-sama mencari yang namanya surga atau kebaikan dalam dunia akhirat ataupun duniawi. Seperti itu. Jadi agama dalam Mamuju itu sendiri yaitu lebih mirip ke sistem percayaan dibanding lebih mirip ke sistem ajaran hidup dibanding sistem kepercayaan, di mana yang lebih religius ya kan. Intinya percayaan ini membantu kita tuh memahami hidup, menjadi pribadi yang lebih baik, terus hidup selaras dengan orang lain ya kan. Fokusnya itu kebijakan, keselamatan, dan hubungan harmonis dengan keluarga dan sekitarnya. Jadi yang ketiga itu saya ingin bertanya mengenai contoh gitu, contoh yang dalam acara Buddha ini gitu. Apa kan contoh orang Istilahnya tenang, selalu berbuat baik, tidak berbohong, tidak menipu orang, tidak asusila, dan juga tidak mabuk-mabukan. Jadi kalau untuk dirimu sendiri nih, kau menerapkan
ajaran budaya ini memang memilih mana? Oke, kalau putus asa. Seperti semua agama pada umumnya bersyukur itu penting ya. Tidak membunuh makhluk hidup dengan ajaran beda maupun kecoa ataupun itu nggak boleh bunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh asusila, berbohong maupun mabuk-mabukan. Kayak contohnya itu ya seperti membantu sesama dan pelayanan, memberi kasih tanpa pamrih, ataupun tidak ada keinginan menerima sesuatu sebagai timbal balik. Memang dilakukan secara benar-benar dan cuma-cuma untuk membantu. Jadi kita kayak membantu orang tanpa mengharapkan imbal balik lah gitu. Kalau untuk orang yang benar ya, mungkin bisa orang yang dia punya prinsip kalau hidup itu bukan hanya untuk duniawi, tapi juga ada untuk dunia akhirat. Jadi dia pasti berbuat baik di dunia ini, juga dia selalu mengingat yang ada penciptanya. Orang Konghucu itu disebut beragama ya, gitu ya. Yaitu yang berperilaku baik, baik, jujur, menepati janji lah dia. Terus berbakti kepada orang tua juga, orang sekitarnya juga. Dan itu nggak harus perfect banget, tapi dia selalu berusaha untuk selalu berbuat baik dan ada untuk orang lain. Untuk dirimu sendiri nih, kau menerapkan ajaran budaya ini dalam kehidupan ini gimana? Oke, kalau putus asa. Seperti semua agama pada umumnya bersyukur itu penting ya. Tidak membunuh makhluk hidup dengan ajaran beda maupun kecoa ataupun itu nggak boleh bunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh asusila, berbohong maupun mabuk-mabukan. Ya, saya tetap mengikuti firman-Nya aja. Oh, firman Tuhan. Seperti mungkin saya ke gereja, Beribadah, memberi donasi ke yang membutuhkan, melakukan pelayanan gitu. melakukan pelayanan juga. Ya, intinya sesuai yang diajarin aja lah. Ya, pokoknya yang diajari itulah yang dipraktekkan gitu kan. Apa yang udah disuruh dilakukan ya lakukan, membantu. Sama Kalau saya itu paling dekat lah itu. Kita harus berbaik kepada sesama manusia, saling menolong, tidak saling menyakiti atau merendahkan. Dan juga selain itu kita juga harus ibadah. Kalau saya seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, agar tidak mudah lupa gitu apa kita hidup di dunia ini. Di dalam sehari-hari itu ya kita mengembangkan diri ya, terus agar bisa hidup harmonis dengan orang lain seperti keluarga ya, teman sekitar. Nah, dan ini membuat kita untuk bisa memelihara hidup dalam menghadapi banyak masalah, tetapi tetap mencari hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. jadi kayak aku cuma ini nanya mendapatkan mengenai seberapa penting sih agama ini dalam kehidupanmu atau dalam sosial. Apakah agama ini sepenting itu dia? Bagaimana anda? Penting banget karena ini kan membantu kita untuk menemukan makna hidup lah, untuk bagaimana kita jadi orang yang lebih baik, terus itu bisa menemukan rasa aman. Jadi menurut pandangan lu nih seberapa penting ini agama itu atau seberapa penting kalau kan ajaran budaya definisi ya definisi buat Ini tidak bisa dipaksakan ke semua orang juga. Nah, kayak Jepang, Cina kan mereka banyak kan agama, cuma disiplin ya. disiplin. Tapi kalau dalam ajaran Buddha ini orang beragama tidak percaya ini mereka kasihan dengan karena mereka gampang ada tujuan, nggak tahu nanti matinya gimana. Kalau di ajaran Buddha kan nggak tahu mau putus dari reinkarnasi, mereka akan kembali terus itulah. Kenapa itu penting ya? Karena menurut saya agama itu satu pijakan sosial agar kita itu mengenal hukum. Karena di agama itu juga ada hukumnya. Jadi kita nggak bisa berbuat sembarangan, apalagi seperti yang namanya berbuat jahat, karena itu ada dosanya. Biar agar manusia itu lebih takut dan lebih waspada melakukan hal-hal yang mungkin ya mencela lah buat sosial Tanpa baik lagi. yang nggak baik. Biar kita itu takut kayak, oh nanti aku
takut masuk neraka gitu. Iya, Siapa sih yang nggak takut masuk Masuk neraka neraka, walaupun nggak tahu neraka kayak Iya. mana kan tetap takut. udah dijelasin kan neraka itu Terus kayak ada iblis. penistaan gitu. Heeh. Jadi ya, Nanti katanya mati masuk neraka itu udah takut lah. takut banget lah. Ya. Jadi, Masuk penjara aja udah takut kan? apalagi neraka gitu kan. Takut wah. Iya, nanti mati udah masuk penjara, mati masuk neraka kan nggak mau. Dia biar lebih menghindari hal-hal Hal tercela dan hal-hal berdosa aja sih. Jadi lebih ke arah pengatur ini ya. Pengatur ini ya. landasan biar orang itu bisa hidup dengan makmur lah, Heeh. saling membantu dan lain-lain. Jadi mereka tuh mengikuti apa yang udah diajarkan di agamanya maupun di orang-orang sekitarnya agar lebih baik. Kalau menurut itu ya, agama itu sangat penting. Dia kan juga sebagai pedoman, sebagai penentu. Karena tanpa agama pun kita bakal seperti kacau gitu. Iya, kacau hidupnya. Tidak beraturan, berantakan. Karena agama kita juga bisa mengenal satu sama lain, sesama manusia ataupun makhluk lainnya. Itu juga kita agama. Seperti itu saja. Saya setuju banget sih bro sebenarnya. Menurut saya itu kalau dunia tanpa agama itu ya bakal kacau lah. Dan karena agama itu seperti ya, penentu hidup gitu, pengatur juga gitu kan. Jadi penting karena ini membuat kita hidup lebih baik, lebih harmonis dengan orang di sekitar kita, dan bagaimana kita bisa hidup. Oke, terima kasih atas insight-nya gitu mas. Itu sangat insightful lah buat saya. Saya dapat banyak hal baru. Terima kasih. Oke, sama-sama.